sebetulnya apa sih yang menjadi masalah, Pak? Ya memang kita pada saat ini diakui memang kita punya undang-undang ITE gitu ya. Ada ketentuan tentang pelindungan data pribadi, tapi memang ini tidak kuat. Tidak ada ketegasan yang mungkin bisa diambil dari undang-undang tersebut, sehingga kita memang membutuhkan undang-undang yang tersendiri gitu ya. Seperti mungkin di Eropa ini punya GDPR, General Data Protection Regulation. Jadi memang ada dua persoalan yang terkait dengan RUU PDP ini. Yang pertama tentu kita berharap lembaga nanti yang melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan data pribadi ini adalah lembaga yang independen gitu ya. Cuma kalau kita lihat kan selama ini teman-teman di Kominfo ini juga kurang tegas nih, kurang kuat gitu ya untuk memberikan tadi misalnya peringatan seperti apa kepada siapa ini yang tidak dibuka kepada publik, sehingga memang ini harus dilakukan oleh lembaga yang independen, sehingga memang ketika misalnya kebocoran data itu terjadi di pemerintah ataupun perusahaan lembaga swasta atau lainnya gitu ya, memiliki independensi gitu ya. Itu yang pertama. Walaupun pemerintah memang menginginkan ini lembaga di bawah Kementerian Kominfo gitu ya. Ya mungkin bisa kita cari titik tengah lah. Karena banyak lembaga-lembaga juga yang mungkin di dalamnya itu ada wakil pemerintah, ada wakil masyarakat, ahli, akademisi gitu ya. Yang kedua tentunya adalah bahwa memang kita ingin undang-undang PDP ini cepat ada gitu ya. Cuman memang persoalannya adalah jangan sampai kemudian undang-undang ini ada, kemudian dia tidak bisa menjawab persoalan yang selama ini mengemuka gitu ya. Masalah ketegasan, masalah bagaimana kita memperbaiki tata kelola keamanan data segala macam gitu loh. Sehingga jangan sampai nanti ketika RUU menjadi UU, persoalan-persoalan yang selama ini terjadi kemudian terjadi kembali gitu ya. Itu yang tidak kita harapkan. Oke, ini berarti kalau saya tangkap memang sebetulnya masalahnya cukup berbelit begitu ya, karena ada terkait sangkut paut regulasi, kemudian juga ada sangkut paut koordinasi dari berbagai pihak begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai masyarakat sendiri begitu, mungkin Anda bisa menjelaskan seperti apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk preventif, dan mungkin juga awareness terkait dengan keamanan data ini juga masih belum begitu cukup begitu kan, sehingga juga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bahayanya kebocoran data. Mungkin Anda bisa juga menjelaskan seperti apa bahayanya, kemudian juga bagaimana cara kita preventifnya. Jadi memang masalah data pribadi ini menjadi sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Kenapa? Hal itu karena ketika ada data-data kita yang bocor, tersebar ke publik, kemudian ada pihak-pihak yang memang senang gitu mengumpulkan data-data kita gitu ya. Ya tujuannya nanti kemudian data itu dimanfaatkan untuk kejahatan siber gitu ya. Jadi katakanlah sekarang ini banyak data-data yang tersebar ke publik, KTP segala macam, NIK-nya, kemudian dipakai untuk pinjaman online, dipakai untuk menipu kita sebagai korban gitu karena data-data kita itu tersebar gitu ya. Kemudian juga dipakai untuk hal-hal lain dah, ya untuk menyebarkan foto-foto kita segala macam gitu ya. Yang kemudian nanti mungkin kita terkena sanksi hukum atau dipermalukan atau apa, termasuk juga pemerasan gitu ya. Sehingga memang masyarakat harus mulai mengubah ini, bahwa data pribadi itu menjadi penting, harus dijaga, tidak diumbar ke mungkin media sosial, ke internet gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini sering cerita mungkin ada yang mau fotokopi sertifikatnya, ijazahnya, publish di media sosial, kemudian juga nama-nama keluarganya, bahkan alamatnya, termasuk juga kegiatan yang dilaporkan secara streaming nih. Itu juga harus kita hindari gitu ya. Agar apa? Agar memang kejahatan-kejahatan cyber yang mungkin akan memanfaatkan data kita itu dapat kita hindari gitu ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.